Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang terhormat para staf di FKUNS, teman sejawat yang lain, adik-adik PPDS, adik-adik koas. Kali ini saya ingin menyampaikan berbagi tentang dasar dari biologi molekuler dan nanti kita lihat implementasinya di bidang THT. Mungkin tepatnya seperti itu judulnya. Jadi kalau kita melihat molekuler biologi itu adalah cabang dari ilmu biologi yang nanti akan melihat pada level molekulernya. Jadi kalau dalam teknik ada teori nanoteknologi, kalau dalam bidang kesehatan kita juga punya nanoteknologi, yaitu tentang pembelajaran molekuler dari mulai DNA, RNA, protein, sampai metabolit itu adalah bagian dari nanoteknologi, aktivitas biologi di tubuh kita. Nah, kita nanti akan mencoba mengeksplorasi kompartemen apa yang ada di intraseluler. Walaupun sel kita bermacam-macam, tapi dasar dari kompartemen itu akan sama. Ya. Di situ ada sitoplasma, kemudian ada nukleus. Nah, nanti akan banyak saya bicarakan area-area yang ada di nukleus. Karena di situ ada DNA dan RNA, kemudian lari ke sitoplasma, ada protein biosintesis. Jadi dalam seluler itu ada dua dunia DNA. Yang pertama ada di nukleus yang tersusun di kromosomal, kemudian yang kedua di mitokondria yang ada di sitoplasma. Dia juga punya dunia DNA. Tapi nanti akan lebih banyak saya sampaikan tentang molekuler biologi yang ada di nukleus ya, karena nanti basic dari awal cikal bakal pembelajaran biologi molekuler itu ada di situ. Nah, apa sih yang bisa kita lihat kalau di bidang THT? Kita bisa melihat dari faktor genetik, ya. Kemudian ada faktor infeksi atau inflamasi, ada faktor cancer yang salah satunya nanti disampaikan Dr. Made, ada bicara imunologi kalau kita mau belajar tentang alergi dan lain-lain. Nah, dari semua ini kita bisa belajar lagi lebih dalam apakah mau di level atau di tingkat molekuler genetiknya, atau kita bicara di molekuler epidemiologi, atau kita bicara molekuler diagnostik. Ini banyak sering dilakukan ya untuk melihat biomarker-biomarker pada kasus-kasus penyakit, terutama pada kasus keganasan. Kemudian apakah kita juga ingin belajar atau melihat di level molekuler terapi. Jadi semuanya bisa. Ya, jadi tidak sekedar protein di mana, tapi kita bisa mengeksplorasi semuanya. Nah, di dalam molekular biologi sendiri itu ada beberapa istilah, mungkin Anda pernah mendengar ya. Ada sitogenetik, itu kita belajar di tingkat kromosomal dan struktur mikronya sampai nanti kita belajar metilasi. Ya, jadi kalau sebelum kita bicara regulasi gena, kita belajar metilasi. Jadi bagaimana kromosom itu membuka diri supaya DNA itu terekspos, jadi untaian double strand DNA nanti akan terekspos, maka akan mulai regulasi dari gena tadi. Itu kita belajar namanya di bidang sitogenetik. Nah, kalau genetik ini kita belajar di tingkat DNA, RNA, protein, dan metabolitnya. Nah, dari semua ini bisa kita larikan nanti ke arah diagnostik, kemudian ke rekayasa genetik, maupun ke terapi gena. Jadi kalau kita lihat dari mulai ujung rambut, ujung kaki, kita tuh tersusun oleh 4 basa ya, A, G, C, T. Ya. Dari mulai ujung rambut, ujung kaki itu ya basanya cuma 4, A, G, C, T. Ya. Susunan DNA ini akan terkumpul ya, terkonfirmasi di dalam kromosom. Ya, kalau paling panjang itu kromosom 1 yang autosomal. Kita punya 22 kromosom dan sepasang seks kromosom. Kalau autosomal kromosom, kesepakatan peneliti yang panjang disebut kromosom 1, yang paling pendek nanti kromosom 22. Nah, nanti ada seks kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Yang kromosom X itu termasuk panjang, yang kromosom Y itu kecil. Ya, maka laki-laki itu jangan kemaki lah,
kromosom Y-nya itu cuma kecil, ya, hampir sama dengan kromosom 22. Tapi yang perempuan, yang XX itu sangat luar biasa ya, kromosomnya panjang. Sehingga di situ tersusun banyak faktor genetik, coding-coding dari gena yang nanti bisa membantu di dalam aktivitas biologiknya dari mulai anak sampai dewasa. Nah, di mana letak dari kode genetik ini? Itu letaknya ada di nukleus. Ya, kita lihat ini satu sel, kemudian ada sitoplasma, kemudian kita lihat ada nukleus. Nah, situlah kaya akan kromosom. Di dalamnya ada untaian struktur DNA yang isinya cuma 4 bahasa ini, AG, CT adenin, guanin, ya, kemudian sitosin dan timin. Jadi cuma itu dok. Nah, pada tahun 2003 itu kelompok studi tentang mapping genetik itu sudah bisa memappingkan susunan DNA pada manusia, terutama yang Caucasian, dari mulai kromosom 1 sampai kromosom 22 dan seks kromosom. Nah, setelah diketahui semua susunan DNA ini, maka ada skeptisme dari beberapa peneliti. Kalau Jawanya bilang begini, terus nek wis ngerti ngopo? Kenapa kok bisa skeptis seperti itu? Karena banyak hal-hal yang kita ketahui struktur, tapi kita nggak tahu ini fungsinya kemana. Kalau tahu fungsinya, apakah dia bisa berperan sendiri, gena tadi, atau dia harus bersama-sama dengan gena yang lain. Nah, itu akan berkembang terus. Belum kita bicara ras, antara orang Caucasian dengan orang Asia itu beda enggak susunan DNA-nya. Kalau AGCT-nya sama, tapi susunan DNA-nya itu yang nanti akan bervariasi. Dan kalau bervariasi nanti letaknya itu di coding region, di gena, di exon, atau yang di non-coding region. Misalnya di intron atau daerah-daerah pseudogen, gena yang fungsinya belum diketahui. Ini masih banyak pertanyaan sampai sekarang. Nah, bagi peneliti ini peluang, ya artinya tidak menjadi masalah lagi untuk meneliti di bidang biologi molekuler. Tidak akan pernah selesai, karena faktornya banyak. Sehingga kalau ada kesan bahwa penelitian biologi molekuler itu adalah kesan yang eksklusif, saya bilang tidak. Eksklusif itu karena kita belum tahu. Tapi kalau tahu, kita bisa belajar dari yang paling sederhana sampai yang complicated. Nah, itu. Nah, sekarang menginjak sesuatu yang serius ini ya. Di dalam kromosom itu kan ada susunan DNA. Di antara kumpulan DNA itu ada yang disebut dengan gena. Ya. Jadi dalam satu kromosom itu bisa ada puluhan ribu gena terletak di situ. Nah, gena itu terus ngapain dia? Ya. Jadi gena ini kan menjadi bermanfaat kalau dia mengalami aktivasi, ya, kemudian mengalami regulasi. Nanti kita lihat di bawahnya. Nah, aktivasi dari gena ini itu harus ada strukturnya. Ada struktur genanya di sini, ada intron, exon, ada organisasinya. Kemudian di depannya harus ada promotor. Ya, promotor ini apa? Untuk membuat motif di dalam struktur ini supaya dikenali oleh protein yang fungsinya adalah protein transcription factors. Dan kumpulan protein ini dapat diawali oleh external pathway. Jadi ada signal dari eksternal, misalnya kimiawi, ya, fisik, atau infeksi virus yang sekarang baru heboh, atau kemudian infeksi bakteria ya, eksternal. Kemudian dia akan berikatan dengan protein di transmembran, membentuk fast ligand kompleks. Kemudian dia akan berinteraksi dengan protein-protein yang ada di sitoplasma, membentuk signaling pathway. Kemudian dia masuk ke nukleus, dia akan mengajak, ayo protein-protein yang berperan pada transcription factor kita kumpul. Di mana kumpulnya? Di promoter region. Dia spesifik protein sini nih. Ada yang kerjanya itu ya di sini terus dia lepas, masuk lagi lepas. Gunanya apa ya? Dia mengaktifasi dari gen tersebut akan teregulasi. Ini merupakan external pathway. Ada juga yang dipacu oleh internal pathway sebagai bentuk homeostasis. Jadi sel itu sangat hebat ya. Allah itu sudah membuat sel-sel kita itu sangat luar biasa dalam mempertahankan diri. Ya. Sehingga ada sesuatu yang diinduksi dengan tugas adalah supaya terjadi homeostasis, pertahanan diri.
Ada yang diinduksi tugasnya adalah merusak diri, yaitu apoptosis atau program cell death. Nah, semuanya itu diikuti oleh eksternal dan internal signaling pathway. Jadi melibatkan banyak protein di sini untuk berinteraksi dan memacu, menginisiasi proses yang ada di sini. Nah, kemudian kumpulan protein yang menempel pada promoter region ini akan menarik yang disebut dengan RNA polimerase 2. Cikal bakal terjadinya double strand DNA ini akan terbuka menjadi satu strand. Dan nanti akan dikenali, nanti kita lihat di sini. Nah, dari DNA ini akan mengalami transkripsi. Jadi, pembuatan satu kopi prekursor messenger RNA. Kenapa saya sebut prekursor? Karena dia hanya mengopi keseluruhan dari mulai awal namanya transcription start site, ya, jadi mulainya sampai nanti diakhiri oleh stop codon. Ya, nanti berhenti di sini nanti. Nah, nanti akan supaya stabil mRNA ini akan di capping, ya, jadi di capping ditutupi depannya oleh capping region, yang terakhir dikasih polyetil. Ya, jadi poli A ekor yang panjang supaya dia stabil. Nah, ini masih prekursor messenger RNA. Dia harus mengalami yang kita sebut dengan mRNA processing, menjadi bentuk matur messenger RNA. Namanya splicing proses di sini. Nah, ini dulu yang saya pelajari selama 7,5 tahun itu di sini pakai di sini. Makanya disebut dengan dunia RNA. Ya. Dan ini melibatkan banyak faktor, ya, terutama protein itu ada ribuan protein yang terlibat di sini. Processing dari DNA, kemudian membuat kopian yang disebut dengan prekursor messenger RNA, kemudian RNA processing, dia menjadi matur messenger RNA. Ya, dia stabil dia, karena ada capping di depannya, ada polyetil atau ekor poli A yang banyak di sini supaya dia stabil. Ya. Dan kestabilan ini membuat mRNA ini akan keluar dari membran nukleus menuju ribosom. Nah, di sini ada beberapa protein yang sifatnya itu transportin. Jadi yang membantu mRNA ini bisa keluar dari nukleus melalui dinding. Sini ada namanya beberapa pintu masuk, kanal-kanal yang nanti akan dikenali oleh protein-protein transportin. Jadi yang membantu transport mRNA ini ke ribosom. Nah, ini. Nah, di ribosom juga ada kompleks, ya, bagaimana mRNA ini akan dirubah menjadi bentuk-bentuk asam amino. Dia di sitoplasma, ya, asam amino. Nah, nama proses dari mRNA menjadi asam amino di dalam ribosom namanya translasi. Jadi kalau ini namanya transkripsi dari DNA, terus terbentuk kopian mRNA namanya transkripsi. Dari mRNA nanti ada kopian dalam bentuk asam amino, itu namanya proses translasi. Ya, ini kita abaikan dulu yang ini. Intraseluler ini kita abaikan dulu. Nah, asam amino yang muncul di sini nanti kita bisa jelaskan, ya. Beberapa kumpulan asam amino namanya peptida. Beberapa kumpulan peptida namanya protein. Nah, nanti pentingnya peptida itu apa? Nah, kita bicara vaksin, kita bicara protein-protein interaction, kita bicara motif. Jadi protein itu punya banyak peptida, dan satu peptida itu punya motif yang berbeda-beda. Ya. Sehingga apa? Kalau kita bicara mutasi, ya kita bicara di level DNA. Tidak pernah ada mutasi di protein. Ini yang kadang salah kaprah. Tidak ada mutasi di level mRNA. Beda kalau itu virus RNA, karena virus itu kan ada dua, basicnya DNA dan RNA. Nah, kalau di manusia enggak bisa, namanya mutasi itu levelnya di DNA. Ya kan? Ada perubahan mutasi, baik itu satu basa, multibasa, ya, bisa delesi, bisa insersi, bisa, ya, semua perubahan variasi susunan DNA akan bisa menjadi mutasi. Ya, sekarang loh, bedanya apa dengan polimorfisme? Kalau mutasi itu perubahan struktur DNA ini hanya ada pada pasien.
Tapi kalau polimorfisme itu ada di pasien dan ada di populasi normal, variasi tersebut. Ya, perubahan strukturnya sama. Kalau ada di pasien namanya DNA, kalau ada di pasien dan populasi normal namanya polimorfisme. Ya, gampangannya gitu. Kalau lihat di Wikipedia malah mungkin Anda bingung. Tapi saya buat sederhana seperti itu. Variasinya sama. Ya, bisa delesi, insersi, duplikasi, macam-macam motifnya. Ya. Sehingga setiap ada mutasi di sini kita pertimbangkan merubah struktur mRNA Anda. Kalau dia berubah, otomatis juga akan merubah susunan asam aminonya. Nah, ini nanti yang menyebabkan bagaimana karakter protein ini akan berubah bentuk karena ada mutasi di level DNA. Sehingga merubah susunan asam amino, sehingga asam amino itu juga merubah peptida. Nah, perubahan peptida ini menimbulkan motif yang berbeda dari karakter protein tadi. Sehingga nanti yang saya bergandengan dengan Pak Hadi misalnya, karena ada mutasi, saya bisa bergandengan dengan Pak Made. Sehingga merubah sifat karakter dari protein tersebut. Nah, itulah kenapa mutasi itu penting. Nah, contohnya pada virus ya, saya mohon maaf saya nyinggung virus supaya kita menjadi orang yang smart ya, tidak kalah sama smartphone. Heboh virus itu mengalami mutasi. Kalau saya santai, memang virus itu hobinya mutasi kok. Ya, kenapa kok heboh? Ya karena di virus itu intronless. Artinya intronless itu intronnya itu kecil sedikit. Yang ada itu banyak ekson atau coding region. Sehingga apapun mutasi yang ada di virus tersebut akan merubah asam amino yang tadinya dikenali oleh tubuh lama-lama. Begitu dia mutasi, dia tidak dikenali. Sehingga kalau ada orang heboh kok virus mengalami mutasi, itu sudah hukum alam. Sejak Nabi Adam ya sama sifatnya kayak gitu. Memang dia senang mutasi, mudah. Ya, dan kalau dia sudah mengalami mutasi, dia punya sifat karakter yaitu escape, melarikan diri dari imunitas yang ada dalam tubuh kita. Nah, tergantung kalau kita kuat ya kita kejar lagi, kita bunuh dia. Kalau kita nggak kuat ya kita kalah. Nah, seperti itu. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, kembali ke konsep di sini ya, protein yang ada di sini itu disebut dengan naked protein atau protein yang telanjang. Dia nggak berfungsi apa-apa kalau tidak kita ikuti processing-nya. Kalau tadi di sini ada mRNA processing. Nah, kita lihat di sini. Nah, protein ini akan baik kalau dia mengalami kita sebut dengan istilah post-translational modification. Ada glycosylation, ada phosphorylation. Nah, modifikasi ini melalui dua organ di dalam sitoplasma. Yang pertama adalah badan Golgi, yang kedua adalah endoplasmic reticulum. Ya, setelah dia mengalami modifikasi di situ, baru dia melakukan karakternya dia adalah folding, melipat. Maka di dalam dunia molekuler itu ada istilah 3 dimensi protein untuk melihat bentuk foldingnya. Nah, ini adalah kumpulan, saya buat warna seperti ini adalah kumpulan dari peptida-peptida untuk folding. Kalau saya seperti ini, ya, misalnya saya, maka tangan saya yang kita sebut biru ini akan bergandengan nanti dengan tangannya Pak Hadi. Tapi begitu ini ada mutasi, biru ini berubah, dia menjadi masuk ke dalam. Yang muncul justru malah coklat. Nah, coklat ini nanti akan saya berikatan dengan Pak Made. Nah, itulah salah satu pentingnya kita belajar molekuler, apakah karakter protein yang nanti terbentuk itu bisa merubah karakter sifat dia dalam berinteraksi. Ya, setelah dia matur, ya protein matur, setelah mengalami lipat dia matur, baru dia reside. Apakah dia tugasnya di nukleus, di sitoplasma, di transmembran, atau di ekstraseluler. Ya. Dan kunci yang terakhir pada sifat protein ini adalah dia harus berikatan dengan protein yang lain untuk membuat dia berfungsi. Ya, jadi kita lihat di dalam intraseluler saja sudah ada makhluk sosial. Protein ini tidak ada apa-apanya kalau dia tidak berinteraksi dengan protein yang lain. Nggak ada apa-apanya, nggak berfungsi sama sekali dia. Dia harus berikatan dengan protein yang lain kita sebut dengan metabolit. Contohnya, kalau kita periksa ginjal, urium kreatinin itu terdiri dari berapa protein urium itu. Urium itu metabolitnya, kumpulan dari banyak protein.
Jadi urium itu tidak satu protein, enggak, dia kumpulan dari banyak protein. Ya, termasuk kolesterol. Kolesterol itu satu protein atau banyak protein, tersusun oleh banyak protein. Nah, kalau kita bicara genetik pada kolesterol, itu familial gennya banyak. Yang mana yang genetik? Nah, di situ. Nggak apa-apa, agak bingung ya, karena ini harusnya 4 tahun, tapi dibuat 1 jam. Nah, ini kita lihat sekarang dalam sel, ya, ini ada nukleus, kemudian ada sitoplasma, ya, dari DNA, transcription, kemudian menjadi matur messenger RNA, kemudian dia keluar dibantu oleh teman-teman protein, ya, di ribosom, kemudian dia dikopi oleh tRNA, ya, menjadi untaian asam amino, kemudian peptida, kumpulan dari peptida namanya protein, kemudian dia mengalami processing di badan Golgi dan endoplasmic reticulum, dia menjadi protein yang matur, kemudian folding melipat. Baru dia cari teman nih, temanku di mana nih posisiku? Oh, dia di nukleus, oh dia di sitoplasma, dia di transmembran, dia ekstraseluler. Dia akan berikatan dengan teman-temannya membentuk suatu fungsi. Ya, jadi fungsi protein itu adalah berinteraksi dengan yang lainnya. Maka kita kenal istilah protein interaction. Nah, inilah kalau kita belajar di onko, di kasus-kasus tumor, di virus ini, ya kita belajar di level protein tadi. Belajar tentang antibodi, ya kita levelnya di ekstraseluler pada protein-protein tadi. Dia nggak mungkin sendirian, dia harus bersama-sama. Nah, kemudian ini yang salah kaprah pada kita ya, kadang-kadang karena ketidaktahuan kita salah kaprah ya. Dalam melihat defect genetik, kita harus melihat ada 2 pola. Ada yang disebut dengan hukum Mendelian, ada yang disebut dengan non-Mendelian. Semuanya defectnya genetik. Kalau saya bilang genetik, berarti kerusakan bisa di tingkat DNA, mRNA, protein, that's all. Ya. Nah, kalau polanya itu Mendelian atau yang diturunkan, baru kita belajar tentang autosomal dominan, autosomal resesif, X-linked. Kita lihat bapak ibu kita bagaimana, yang kita bagaimana, om pak d kita bagaimana. Itu kita belajar Mendelian patterns. Sama-sama kerusakannya di tingkat genetik. Ya. Kalau kita bicara non-Mendelian pattern, kerusakannya juga sama, bisa di DNA, bisa di RNA, bisa di protein atau protein interaction tadi, tapi sifatnya spontaneous. Artinya dalam trah keluarga besar tadi tidak diturunkan. Walaupun defeknya sama, gennya sama, tapi dia tidak diturunkan. Itu namanya non-Mendelian pattern. Jadi jangan diartikan kalau saya bicara genetic defect pasti diturunkan, belum tentu. Genetic defect adalah kita melihat kerusakan di DNA, RNA, atau protein interaction. Nah, itu gampangannya ya, supaya kita lebih bijak dalam, ya mungkin Anda tidak harus belajar detail tentang genetik ini, tapi paling tidak Anda bisa bijak menyampaikan ke pasien apabila ada kerusakan di tingkat genetik, tidak mesti diturunkan. Karena kalau kita bicara penyakit, nanti multifaktorial, banyak sekali. Ya, tuh. Nah, kita lihat kromosomnya dari 1, kesepakatan yang paling panjang itu 1, yang paling pendek itu 22. Nah, kita lihat nih, Y kromosom nih, Y kromosomnya pendek ini, hampir sama dengan 22, kalau X kan panjang nih, hampir sama dengan kromosom nomor 6. Nah, panjang dia. Makanya laki-laki itu jangan kemelindil lah, itu kan kecil kayak gini loh. Dan kadang-kadang gen-gen yang di sini itu nggak penting, nih, untuk kesuburan. Informasi genetiknya itu sangat terbatas di kromosom Y ini. Nah, do petakilan, do poligami itu bangetan ini ya. Bercanda loh ini. Tapi ada yang kuat, tapi tetap kromosom Y-nya tetap kecil. Nah, kita bicara sekarang struktur gen ya di dalam untaian DNA kromosom tadi dari kromosom 1 sampai 22 itu terbanyak adalah banyak single copy DNA ya, hampir 60%. Ya. Jadi isinya adalah daerah kromatik. Kemudian ada yang terstruktur dalam bentuk gena, ada yang terstruktur dalam bentuk pseudogen. Artinya gen tapi fungsinya belum jelas. Yang lainnya adalah repetitif. Ya, ini yang menunjukkan bahwa kita itu banyak intronnya ketimbang exon. Kita banyak non-coding region-nya ketimbang coding region. Itu bedanya kita dengan virus. Virus itu lebih banyak coding region-nya. Kita sebut dengan intronless. Ya, sehingga itu kenapa kalau mutasi heboh ya.
Ya besok kalau saya menemukan mutasi tak buat heboh juga lah, nggak apa-apa. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih, bagaimana sih kita menemukan bahwa penyakit kita itu dimediasi kerusakan gen tertentu? Nah, kita lihat. Yang paling mudah adalah kita melihat apabila dalam suatu keluarga besar itu mempunyai clinical assessment yang mirip, sama persis nggak mirip. Ya, kemudian kita identifikasi kromosomalnya di mana lokusnya, kemudian dari kromosom kita fokuskan pada daerah mana kromosomnya, kromosom 1 lengan pendek atau lengan panjang. Dia di mana? Kesepakatan nomor, kemudian ada kandidat tersebut kita eksplorasi, kita cek database, ada exon trapping dan sebagainya, baru kita lihat ada mutasi nggak di situ. Nah, kalau ada, baru kita bicara bahwa gen tersebut berperan terhadap penyakit itu. Nah, sunatullahnya begini, penyakit yang besar tidak mungkin disebabkan oleh satu gena, itu sunatullahnya. Pasti multigena, ya kan? Sehingga kalau sebagai klinisi mungkin bingung kita, waduh obatnya susah nih. Tapi sebagai peneliti senang karena banyak peluang untuk meneliti. Ya tidak mungkin penyakit besar itu dimediasi oleh satu gen, enggak mungkin. Sunatullah itu ya, artinya gen yang terlibat juga banyak sekali. Itu kenapa penyakit A, misalnya penyakit A, antara satu orang dengan orang lain itu bisa beda manifestasi klinisnya, walaupun diagnosisnya sama. Respon terapinya bisa beda. Karena gen yang terlibat itu bisa beda, nggak sama persis, saking banyaknya gen yang terlibat di situ. Oke, nah sekarang kita menginjak ke, nanti saya ada 2 topik untuk contoh bagaimana kita belajar molekuler biologi di THT ya, nanti ada telinga, yang kedua ada di hidung. Nah, kita lihat paling gampang sini. Karena yang mengundang saya kan Dr. Novi di awal, maka spesial nih saya spesialkan untuk Dr. Novi ini. Ketulian ya, ini faktornya multiple ya. Ada yang lingkungan, ada yang tidak diketahui kombinasi, ada yang genetik. Genetik itu kerusakan di tingkat DNA ya sampai protein. Nah, kuncinya di situ. Jangan dibilang turunan dulu, jangan. Tuh. Nah, yang genetik ini ada yang diikuti oleh gejala-gejala yang lain, sindromik, ada yang non sindromik pada ketulian. Ya, kalau yang non sindromik ini diketahui kurang lebih karena autosomal resesif, jadi peluangnya itu kecil. Ya, jadi penyakit ketulian ini sebenarnya untuk dibilang faktor genetiknya juga sangat kecil sebenarnya, jadi peluangnya itu kecil. Kita lihat penyebabnya banyak yang ini diketahui Mendelian pattern-nya, tapi yang non-Mendelian juga ada peluangnya yang lain. Nah, kalau kita penyebab hearing loss-nya ya bisa dari mulai genetic defect, ada durante diuterin dan postnatal ya kita lihat tuh. Dan derajatnya bisa ringan, sedang, berat, jenisnya bisa konduktif, sensori neural atau mix. Onsetnya bisa childhood sampai adult. Nah, ini saya tekankan di sini. Defek genetiknya satu orang dengan yang lain defeknya sama. Di genetiknya sama, mutasinya sama. Tapi onset ini bisa berbeda. Ada yang munculnya early onset, ada yang munculnya adulthood onset, ada munculnya late onset. Genetiknya sama. Itu menunjukkan bahwa gen yang berperan itu tidak hanya satu. Sehingga kalau kita melihat faktor genetik itu kompleks. Ya, nggak mungkin kita sanggup memeriksa semua gena yang terlibat pada ketulian. Sehingga kalau ini misalnya mahasiswa Joglo Semar ini ada 60 atau 100 misalnya, disuruh meriksa gen, nggak akan pernah selesai. Itu proposal masih sisa banyak, ribuan untuk proposal. Karena peluangnya sangat banyak. Ya, makanya saya bilang bahwa belajar molekuler genetik itu tidak harus sulit, sederhana. Peluang untuk riset tidak harus mahal-mahal. Gitu. Karena faktornya itu saya mau belajar di level DNA atau protein atau yang mana, simpel ya. Kemudian yang sindromik bisa yang melibatkan granulofasial dan sebagainya, kita lewati saja. Ini bagiannya Dr. Novi. Nah, saya ingin melihat di sini nih. Salah satu faktor yang berperan pada ketulian, salah satu loh ya, nah, itu adalah kita sebut dengan koneksin. Nanti kita lihat tempatnya di mana.
Koneksin itu tidak hanya ada di telinga, tapi ada di kulit maupun di saraf, ya. Yaitu unit protein pembentuk gap junction. Fungsinya apa gap junction ini? Itu adalah untuk komunikasi antar seluler. Nah, defek pada koneksin ini diketahui ya menyebabkan gangguan pendengaran, kelainan pada kulit maupun saraf perifer. Nah, kita lihat ini ada telinga, ya, telinga luar, telinga tengah. Nah, kita fokus ke telinga dalam, terutama skala media. Ya, di sini kan banyak epitel nih bervariasi ini. Dan ternyata untuk homeostasis di dalam skala media ini perlu adanya komunikasi antar seluler untuk transport ion K. Kemudian di sini ditambahi sari makanan melalui stria vascularis sehingga daerah endolimfa ini sangat kaya akan nutrisi, ya, sehingga terjadi potensial aksi. Ini merupakan sirkulasi yang homeostasis alami, ya. Mungkin Anda tidak pernah membayangkan ya ternyata Allah itu menciptakan sedemikian hal rumit untuk menjaga skala media ini mulai dari apex sampai basis itu sangat bagus, ya. Nah, ini kita lihat lebih besar lagi. Jadi ada suatu sirkulasi terutama ion K ya mulai dari endolimfa kemudian masuk ke hair cell, masuk ke Dendritic cell atau di daerah sel-sel basal sini, kemudian ada beberapa jenis epitelia yang berbeda, tapi mereka punya sifat yang sama yaitu punya komunikasi supaya cairan ini bisa tersirkulasi dengan baik. Ya, kemudian ditambah dengan stria vascularis, maka akan kaya akan nutrisi. Muter terus ini. Selama kita mendengar, ini akan muter terus. Nah, terus di mana letak koneksin tadi? Nah, kita lihat ini. Ini adalah beberapa teori di mana ditemukan mutasi yang mengakibatkan terjadinya atau berperan pada ketulian. Nah, mutasi ini kita namakan seperti KCNQ4 dan sebagainya. Ini bukan nama gena ya, nama kesepakatan di mana mutasi itu ditemukan di DNA yang mana gitu ya. Itu ternyata bervariasi. Jadi konsepnya sama. Sehingga orang mencari-cari, ada apa toh ini? Kok semua ini memberi kontribusi? Kerusakan di sini juga menyebabkan ketulian, kerusakan di sini juga menyebabkan ketulian, kerusakan di sini juga menyebabkan ketulian. Seperti itu. Ini masih di skala media, artinya saya mencari secuil informasi tentang defek genetik di ketulian. Nah, ini yang disebut dengan koneksin. Tadi saya jelaskan bahwa koneksin itu satu protein. Ya, kalau banyak protein namanya konekson. Kita lihat satu protein itu nggak ada sifat yang baik. Dia harus berikatan dengan yang lain membentuk suatu produk namanya konekson. Satu konekson itu di sel yang satunya, satu konekson di sel yang di sebelahnya. Dia membentuk porus di sini, sehingga sirkulasi itu lewat sini. Ya, dan ternyata masing-masing koneksin itu ada alfa, beta dan sebagainya, ada sekitar 6. Ya, ternyata variasinya beda-beda di dalam teropong ini ternyata beda-beda dia. Nggak semuanya sama persis, sehingga ada yang sifatnya homomerik heterotopik, ada yang heteromerik heterotopik, ada yang homomerik homotopik. Jadi sifatnya seperti ini. Channel ini banyak sekali untuk komunikasi antar seluler, tapi variasi ini juga banyak. Kita tidak pernah tahu di mana perbedaannya. Ya. Nah, kita lihat sebelumnya tadi sebut dengan koneksin, ternyata masing-masing koneksin tadi yang membentuk konekson itu dikode oleh gen-gen seperti namanya gap junction beta 1, beta 2, beta 3, B4 dan sebagainya. Ini baru ini. Ternyata ada familial gap junction sampai 30-an, bahkan sampai 40-an. Ya. Dan masing-masing memberi kontribusi fenotip yang berbeda. Nah, kita lihat, kan tambah pusing kalau lihat seperti ini. Ya buat riset seneng ya, artinya saya banyak peluang untuk membuat proposal buat riset. Perkara hasilnya beda dengan beda sebelumnya, enggak apa-apa loh, memang variasi genetiknya itu macam-macam. Peluang riset bagus, tapi buat klinisi bingung. Saya mau apa ini? Ya mau saya teliti apa ini supaya demi kebaikan pasien untuk genetik konseling itu akan sulit kalau kita melihat di sini. Ya.
Nah, disfungsi pada koneksin tadi ternyata salah satunya yang golongan beta ya, itu memberikan variasi fenotip yang berbeda. Kemudian kehilangan satu koneksin dalam kondisi normal masih bisa dikompensasi dengan koneksi lain dengan merubah tipe kanalnya tadi yang dikonekson. Jadi jangan lupa di tubuh kita itu punya mekanisme kompensasi. Ya, kalau di dalam rongga mulut kan ada cincin Waldeyer ya, satu amandel diambil akan terkompensasi oleh amandel yang lain. Tapi di level protein, nanoteknologi kita, ternyata protein itu juga mempunyai mekanisme kompensasi. Itu kenapa imunitas kita itu harus bagus. Itu kenapa tubuh kita harus kita jaga dengan baik, supaya homeostasis ini berjalan dengan baik. Mekanisme kompensasi juga baik, ya. Nah, karena kompleksitas dari koneksin tadi menyebabkan berarti penyakit ini adalah heterogenus, penyakit yang melibatkan banyak gen yang berbeda-beda. Baru bicara skala media aja gennya sudah banyak. Belum kita bicara di daerah neural, belum kita bicara di daerah cerebral, ya, gennya lebih banyak lagi. Jadi misalnya kalau dia kromosom sindrom yang melibatkan gen-gen tadi ya, macam-macam ada Down syndrome, juga ada faktor genetik koneksin yang terlibat, Turner syndrome juga sama, tapi menimbulkan fenotip yang berbeda-beda. Nah, kita lihat ya. Dan sifatnya ada yang autosomal resesif, ada yang tidak diketahui dan sebagainya. Nah, kita menginjak yang kedua, yaitu adalah peran molekuler biologi di genetic of rhinosinusitis. Ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa kita bicara genetik, kita tidak bicara diturunkan atau tidak. Kita hanya bicara di level DNA, RNA, dan protein. Nah, dalam RSK ya ada satu buku ya, saya melihat satu buku RSK ini nanti akan membagi atau mengklasifikasi menjadi 4 ya. Jadi kenapa ini unik? Karena variasinya sangat banyak dan kadang diobati nggak sembuh-sembuh, timbul lagi dan sebagainya. Nah, ada beberapa penelitian yang mencoba melihat dengan bioinformatika, melihat peran genetik apa sih yang berperan di situ. Salah satu seperti ini ya. Jadi misalnya kita buat klasifikasi abnormalitas pada struktur silia, ya, namanya immotile cilia syndrome. Kemudian pada gangguan epithelial ion transport yang kita sebut dengan cystic fibrosis. Tapi alhamdulillahnya di Indonesia kasusnya sedikit, kalau di Kaukasian itu banyak. Ada lagi yang berhubungan dengan kesuburan. Jadi ya ada gangguan rhinosinusitis, ada gangguan kesuburan. Epididymal obstruction and chronic sinopulmonary disease. Ada lagi yang berhubungan dengan infeksi ya, imunodeficiency. Ini tidak akan saya bahas semua, tapi saya akan membahas satu sisi sepele, tapi peran genetiknya sangat luar biasa. Ya, itu adalah nanti kita sebut dengan ICS ya, karena kita akan melihat mengeksplorasi silia nanti. Nah, ini berperan terhadap triad sindrom ya, ada sinusitis, bronkiektasem, dan situs inversus. Ada lagi yang menamakan Carter-Gillies syndrome ya. Nah, gejala ini khas nanti gangguannya adalah pada pergerakan silia. Nanti ada nama denying arm, ada radial spoke, ada microtubule. Nanti kita lihat. Ya, jadi peluangnya sangat sedikit ya, 1:16.000 orang. Kemudian satu silia itu ternyata terdiri dari 200 polipeptida yang berbeda. Sehingga ya gennya mesti banyak loh. Apakah satu? Tidak, banyak yang terlibat di situ. Itu satu silia loh. Mata kita nggak bisa melihat. Nanti yang bisa melihat itu adalah mikroskop elektron. Ya, silia yang ada di daerah upper airway itu nanti hanya bisa dilihat bukan bulu hidung, bukan, tapi ini silia. Ya, kita nggak akan bisa melihat kita. Nanti yang bisa lihat adalah mikroskop elektron. Nanti kita lihat. Ini sebelumnya kita tampilkan dulu tentang cystic fibrosis ya, sudah diketahui gen yang terlibat. Biasanya dalam keringat itu unsur ion kloridanya terlalu tinggi. Ini kalau diobati nggak pernah sembuh nih, sinusitis terus ya. Gejala yang lain juga ada di daerah kulit dan sebagainya. Nah, ini gen yang terkenal adalah CFTR.
Tapi mutasinya bervariasi, tidak satu tempat, tapi di multi tempat dalam satu gena. Anda bisa bayangkan, satu gena berperan di situ, tapi mutasinya itu bervariasi, tidak di satu tempat. Ya, sehingga terjadi perubahan variasi susunan asam amino yang berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi yang klasifikasi yang ketiga tadi ya, tadi berperan terhadap gangguan pada silia sperma dan sebagainya. Gambar utamanya adalah ada ini kesuburan dan penyakit sinopulmonar. Kemudian imunodefisiensi ya, ini bisa kita lihat lebih kompleks lagi masalah genetiknya. Nah, sekarang kita lihat nanti yang silia dulu. Nah, ini kita lihat, dan misalnya yang pernah Braak sindrom, kita teruskan ya. Nah, pada genetik ini, ya, pada rhinosinusitis kronis itu ada yang Mendelian inherited, jadi pola diturunkan dari keluarganya, tapi ada juga yang spontaneous, ya. Jadi bisa melibatkan gangguan di upper airway maupun di bagian-bagian yang lain. Ada yang sebagian dari sindromik, ada yang memang merupakan non sindromik, hanya satu kesatuan tersendiri, yaitu RSK yang berulang. Nah, kita lihat sekarang nih yang paling jelimet, semoga Anda semakin banyak bersyukur sama Tuhan ya. Sistem mukosiliar, itu merupakan sistem pertahanan sinonasal, kemudian gerakan sila ini mempunyai kecepatan 3-25 mm tergantung paparan yang ada di situ. Saya bisa cepat kalau ada paparan, saya lambat kalau nggak ada apa-apa. Jadi hanya untuk baseline ya. Rata frekuensinya 12, dan di sinus ini steril, ya, sistem dibuat oleh sistem silia sebagai bentuk pertahanan imunologi. Kemudian jika dia memproduksi NO di sinus sebagai bakteriostatis, kemudian dia juga menstimulasi gerakan silia dari produksi NO yang di mukosa. Sehingga NO meningkat terjadi pada rinitis alergika, NO turun pada RSK. Ini secara klinikal manifestasinya seperti itu. Nah, produksi NO ini merupakan substansi antiinflamatori yang penting terhadap akselerasi dan retardasi gerakan dari silia. Ya, apa sih aspek fungsi utama mukosilia? Ya, secara fisiologis dan banyak ditemukan pada model binatang untuk penelitiannya di awal-awal. Ya, jadi dia bisa untuk pada basis untuk mukus dan silia dalam sistem mukosilia yang defeknya itu bisa faktor primer maupun sekunder. Nah, ini susunan silia itu ada 200 protein, ada peptida dan protein. Nah ini kita mulai kerja pelan-pelan ya. Silia, satu silia itu tersusun atas aksonem dan membran. Aksonem itu Anda jangan bingung dulu, nanti ada gambarnya. Aksonem itu terdiri dari 9 mikrotubulus ganda A dan B dan 2 mikrotubulus sentral. Ada juga yang mikrotubulus ini, ada yang A, 13 fotofilamen, dan B. Kemudian silia ini ada yang motil, sensori. Nah, ini yang membedakan adalah letak silia di mana. Kalau di mukosa airway itu sifatnya 9+2, 9 mikrotubulus, 2 mikrotubulus sentral. Ya, kalau yang sensori itu juga sama ya. Jadi ada yang silia motilitas, ada yang sensori. Itu tergantung organnya di mana. Nah, ini bentuk silia. Satu silia itu terdiri dari 9 mikrotubulus ganda dan 1 yang sentral, sepasang ini. Ya, ini AB, AB, AB. Nah, ya. Dia tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada ikatan, ya. Jadi ikatannya itu ada yang disebut dengan dinein. Ya, kita lihat di sini, kalau kita potong di sini, kita potong aksial, kita lihat ada dinein, ya. Ada yang di dalam outer, ada yang inner. Ya. Kemudian ada radial spoke untuk integritas antara mikrotubulus yang luar dengan yang dalam, yang sentral ini. Dia ada radial spoke. Ya. Supaya dia kuat. Jadi sangat kuat sekali silia ini. Ya. Dan masing-masing dinian ini ternyata tersusun oleh beberapa subunit protein. Nah, kita lihat misalnya ada alfa, beta, gamma, dan subunit yang lain. Kita lihat. Makanya saya bilang tadi ada menyebutkan kurang lebih ada 200 protein yang berperan pada
silia ini. Ini masih tubulusnya, kita belum yang lain. Ya. Jadi tersusun oleh banyak protein. Ini baru silia batangnya dia. Nah, silia ini kan nggak mungkin hanya batang doang, dia pasti ada tempat duduknya. Kita lihat di sini. Ya, sebelumnya kita lihat ini pakai mikroskop elektron ya, kalau nggak percaya silia itu ada, kita lihat dengan jarak 10 mikrometer, ya, kita lihat di sini ada silianya banyak, ya, jarak epitelial, kemudian baru tipe sel-sel subepitelial, kita perbesar lagi, ternyata ada silia seperti ini banyak, ya, ini adalah epitelialnya, kemudian kita potong cut di sini, ada ternyata benar, satu silia itu terdiri dari beberapa mikrotubulus. Kita potong lagi, yang lebih besar, kita zoom lagi, kita temukan seperti ini. Ini satu silia ini. Kita lihat dari atas, kita potong. Ya, seperti ini. Nah, dari protein yang tadi sudah ditemukan gen-gennya. Ya, namanya dinein kan, DNA1. Loh, kenapa kok mereka membuat seperti ini? Ini kesepakatan aja. Para peneliti dulu-duluan siapa yang mau menemukan dulu, saya menamakan ini, yang lainnya mengikuti. Ya, kita lihat coba. Gen ini sudah ditemukan berperan terhadap gangguan mukosiliar. Ya. Tapi letak gen ini berbeda satu dengan yang lain. Ada yang letaknya di kromosom 3, kromosom 17, kromosom 16, dan sebagainya. Tidak dalam satu kromosom, tapi punya sifat yang sama, yaitu berperan terhadap silia. Terus bagaimana Allah itu dulu membuat struktur kromosom tadi, DNA-nya banyak, yang ini sama-sama berperan di silia, tapi letaknya itu nggak sama dalam satu kromosom. Ya, itulah wallahu alam. Besaran Tuhan di situ. Nah, kita tadi bicara masalah tabungnya. Nah, sekarang kita bicara transport. Dalam tabung tadi mesti ada cairan, ya, supaya ada gerakan, ada nutrisi di dalam cairan itu, seperti kalau kita ada outer inner hair cell itu kan dalamnya ada cairan, ya, prelimfe, ya, sehingga dia bisa menggerakkan, ya, generatornya itu ada gitu loh. Nah, dalam silia itu juga sama, ya, ada transport. Ini ada disebut dengan transport intraflagella atau intraflagella transport. Ya, nanti kalau ada kompleks A, ada kompleks B. Apa itu kita lihat? Ya, kita lihat sini. Ini silia. Ya, dalam struktur silia ini ada mikrotubulus dan ada kompleks protein yang sifatnya seperti ini. Jadi ini juga sama yang terjadi pada inner cell sama outer hair cell. Ya, di dalam perilimfe itu nggak mungkin hanya limfe tok, pasti ada protein juga yang menjaga integritas dari seluler ini supaya gerakan generator ini bisa bertahan gitu lah. Ya, akselerasi, kemudian retensinya itu sangat bagus dia. Nah, sumber dari epitel ini ternyata protein juga kompleks, ada yang di daerah intraseluler, ada sentromer, ada mikrotubulus yang lain. Ini juga tersusun oleh banyak protein. Sehingga satu silia ini paling tidak ada 3 komponen yang sangat penting. Yang satu adalah struktur fisiknya, struktur fisik dari mikrotubulus ini, termasuk tadi pengikatnya, spoke radialnya. Yang kedua adalah ion transportnya ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah generatornya ini. Jadi ada 3 klasifikasi protein yang berperan di situ. Dan ini selalu terintegrasi dengan dinamika yang sangat luar biasa menjaga homeostasis silia. Ini baru satu silia ini, padahal kita punya jutaan silia. Nah, disfungsi pada penyakit silia ini ternyata bisa bermacam-macam, ya. Bisa di respiratory airway, ya, jadi di upper maupun lower airway. Bisa ada silia-silia yang ada di epidimal, kemudian ada yang di retina, kemudian ada yang di renal, ada yang di fallopian tube cilia, ya, waktu dia melepaskan sel telur, dan pada sperma flagel yang ada di sini. Jadi produksi ini kalau terganggu ya termasuk ada kasus misalnya zoospermi, ya, gangguan kesuburan. Bisa terjadi pada laki-laki kalau flagelnya itu ada di sperma, bisa pada perempuan kalau pada falopinya. Pada di kita
upper airway. Itu silia-silia di mukus ciliare, di daerah hidung dan orofaring. Nah, kita lihat nih, ada defeknya, ada simptomnya, sindrom yang terlibat di situ, ya. Ini defek pada gerakan atau motilitasnya silia. Ya, ini ada defek primary cilianya, di keseluruhan. Kalau ini gerakannya yang terganggu, kalau ini masalahnya mulai dari yang generatornya, kemudian cairan-cairannya, kemudian tabungnya tadi. Nah, kemudian kita ingat, ini menjelang akhir ya dari presentasi saya, bahwa epithelial kita itu mempunyai sifat yang sangat-sangat luar biasa. Ya, Tuhan itu sudah memberikan luar biasa pada epithelial kita dalam kondisi Anda sehat. Ada yang bersifat inflammatory mediators, ada sitokin, kimokin, leukotin, dan sebagainya. Ada yang bersifat kemostatic mediator. Ada yang bersifat antimicrobial substances. Ada banyak protein yang terlibat di situ. Dia dikeluarkan oleh sel-sel epithelial ini, ya, mengaktifkan gen tadi, gen-gen yang ada di nukleus, kemudian mengaktifkan spesifik protein yang diperlukan oleh tubuh untuk mengekspresikan protein-protein yang berperan terhadap antimicrobial substances, ada kemostatic mediators maupun inflammatory. Terus gimana regulasinya kok mereka bisa ngerti ini keluar ini aja? Itulah kecanggihan Tuhan dalam membuat dinamika pertahanan tubuh kita. Jadi kalau kita percaya akan molekuler, kalau sampai kita kufur nikmat, wah itu sudah pelanggaran yang luar biasa itu. Ya, harusnya kita banyak bersyukur. Pertahanan kita sangat luar biasa. Yang jadi masalah kan tidak dijaga dengan baik, ya kan? Ya, pola hidup kita yang nggak baik dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah apakah kita bisa belajar yang lain? Bisa. Kita bicara virus, ya, IBV, HPV yang berperan pada keganasan, kita bicara apoptosis, kita bicara genetik di semua aspek proses penyakit di THT, kita bisa bicara tentang kompleksitas dari signaling pathway di dalam intraseluler maupun ekstraseluler, kita bisa bicara di pathway inflammatori atau infeksi yang lain. Jadi sangat kompleks. Tapi satu sunatullah yang saya pelajari adalah setiap penyakit yang berat, ya bukan berat lah, setiap penyakit di dalam, terutama yang THT, itu gen yang terlibat semakin banyak. Semakin kompleks itu penyakit, maka gen yang terlibat juga semakin banyak. Jadi tidak ada single gen menyebabkan penyakit A. Satu gen ini penyakit B, nggak ada ceritanya. Ya, karena kita punya mekanisme kompensasi. Ya, satu protein yang defect, ada gangguan, akan masih bisa dikompensasi oleh protein yang lain selama proses homeostasis itu terjaga dengan baik. Ya. Matur nuwun, semoga selalu sehat. Sekali lagi kepada teman-teman dari UNS, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor genetik dan non-genetik, ya. Faktor genetik dan non-genetik. Ya, oke. Saya jawab langsung aja, Dr. Ahmad. Jadi ingat dulu, kalau kita bicara polimorfisme, itu kita bicara variasi susunan DNA. Jadi kalau kita belajar polimorfisme, kita hanya melihat susceptibility, kecurigaan gen ini berperan terhadap deteksi dini pada gangguan ketulian. Nah, jadi masalah kan tadi gennya banyak. Apakah dia itu ikuti Mendelian pattern atau dia non-Mendelian pattern? Yang paling gampang kalau saya sebagai dokter kan tak lacak dulu, bapak ibunya ada masalah enggak? Sebelum Anda bicara mencari molekulernya. Karena banyak, saya pusing mau mulai dari mana kan gitu. Nah, saya sebagai klinisi akan bicara, oke, kita lihat, ini masalahnya dalam keluarga besar itu ada enggak? Dari turunan bapak, ibu itu ada enggak? Seperti di tempat kami itu, saya itu ada bapak. Kalau di keluarga besar bapak itu ada yang menikah masih dalam satu keluarga, maka yang muncul adalah ketulian. Jadi masih ada terah keluarga. Itu saya ikuti, ternyata bentuknya autosomal resesif.
Kalau X-linked itu berarti yang terkena selalu laki-laki. Tapi kalau dia autosomal, itu selalu punya peluang laki-laki dan perempuan punya peluang yang sama. Itu kita bicara, oh ini genetic defect, Mendelian patterns. Tapi kalau yang non-Mendelian tiba-tiba ketulian, ya tadi secara klinisi kita harus mengakses dulu. Ini masalahnya memang genetik, atau dalam intrauterin ada masalah, atau kita lihat pas during the delivery itu ada masalah, atau post delivery, ya kan? Kalau lihat gennya, banyak gennya. Mau yang mana mau kita lihat? Mau kita lihat seluruhnya nggak bisa. Tapi kalau buat riset nggak apa-apa, boleh. Justru karena banyak peluang itu buat riset malah menyenangkan. Jadi kita lebih senang mengakses secara klinik dulu. Kita memastikan dia murni genetik atau karena ada defek yang lain. Ya tadi intrauterin, pasca delivery, kemudian setelah delivery tumbuh kembangnya ada gangguan enggak? Karena sulit ya mengetahui nanti jadi apa itu sulit. Ya, maka saya bilang ke beberapa pasien, ya sudah ini merupakan takdir. Yang penting Anda mau membuat kualitas hidup pasien ini baik enggak? Kalau kita melihat ke belakang akan sulit, faktornya terlalu banyak, gitu. Paling enggak hati-hati saja. Itu namanya klinik genetik konseling. Jadi variasi genetik yang dalam kondisi normal antara tikus, kucing, anjing, sampai manusia itu berbeda. Ya. Tapi untuk riset tidak masalah. Saya bilang harus pede. Untuk riset tidak masalah. Jangan dipaksakan hubungannya itu sangat signifikan. Jangan. Karena kadang-kadang dalam riset kita itu yang kita temukan justru bukan tujuan utama kita, tapi malah tujuan pendampingnya atau subanalisisnya. Ya, tapi kalau buat riset sah-sah saja tidak masalah. Ya, itu baik. Ya. Misalnya saya melihat, kan nggak mungkin orang dibuat tuli dulu baru saya periksa, kan nggak mungkin. Nah, beliau mencoba menggunakan hewan coba. Kalau saya buat paparan seperti ini, bisa nggak? Nah, pada kasus Dr. Novi ini, yang dilihat bukan faktor genetik pada tumbuh kembang. Tapi akibat paparan ini menyebabkan kerusakan di level genetik tidak. Ya kan? Kan kita pakai model tikus nih. Model binatang itu kan kita mencoba dipaparkan, kemudian kita melihat ada kerusakan di level molekuler tidak. Ya kan? Bisa dilihat DNA-nya, bisa dilihat RNA-nya, bisa dilihat proteinnya, bisa dilihat protein-protein interaction. Di dalam dunia molekuler itu ada disebut dengan bioinformatika. Ya, kita bisa melihat kalau ini mutasi di gen ini di manusia seperti apa. Nanti dibuat homologi antara susunan DNA tikus dengan DNA dari manusia. Terus nanti dampaknya di dalam asam amino seperti apa. Kalau jadi protein yang matur, nanti bentuknya seperti apa. Ada perubahan struktur foldingnya enggak? Apakah proteinnya itu bisa terekspresi atau tidak? Itu main bioinformatika, tinggal download aja. Bisa. Ya. Ini ada pertanyaan tentang exon dan intron ya. Oh iya. Jadi exon itu paling gampangnya adalah coding region. Ya, kalau intron itu non-coding region. Artinya dalam proses mRNA processing, intron itu akan dibuang. Sehingga kalau kita bicara mRNA yang matur, ya, mature messenger RNA, itu adalah gabungan dari exon-exon. Ya. Kalau kita bicara transkripsi di awal, nanti ada satu kopi prekursor messenger RNA. Itu kopian persis dengan DNA, ada exon, ada intron, tapi single strand. Kemudian dia mengalami mRNA processing atau maturation mRNA. Nah, intron itu akan hilang. Jadi exon akan bergabung. Exon 1, 2, 3 gabung, membentuk coding region. Nanti ini yang akan siap ditranslasi di ribosom menjadi asam amino. Sehingga kalau ada mutasi di intron, ya mungkin tidak ada masalah kalau dia tidak merubah struktur eksonnya. Yang jadi masalah itu kalau mutasinya di ekson, itu akan merubah asam amino. Ya, kecuali kita sebut dengan silent mutation. Setiap perubahan
DNA karena mutasi tidak akan merubah asam amino. Itu ada mutasi yang disebut dengan silent mutation. Ya enggak apa-apa. Sehingga jangan diartikan bahwa setiap mutasi nanti akan merubah struktur dari protein. Yang penting kan produk akhir, protein nanti itu akan tetap normal atau dia berubah bentuk, berubah karakter. Nah, karakter itu dicerminkan dengan bentuk peptidanya. Nah, setelah folding ketahuan, oh gara-gara mutasi foldingnya berubah, sehingga dia bertemannya juga berubah. Yang tadinya saya dengan Pak Hadi menjadi berteman dengan Pak Made, misalnya seperti itu. Nah, akan merubah fungsi dari protein-protein interaction tadi. Ya mungkin itu.